Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inas 20 Channel. Abdul Muttalib atau kerap dipanggil kakek Nabi Muhammad adalah seorang pemuka besar suku Quraisy. Beliau memiliki putra bungsu yang tampan dengan segi fisik Yusuf di zamannya. Akhlaknya terpuji dan kecakapan berpikirnya tak perlu diragukan lagi. Dengan ini, suku Quraisy mudah mencarikan pendamping hidup untuk putra Abdul Muttalib. Sebuah wasiat dari mendiang Ka'ab bin Lu'ay telah mengalir dalam tubuh keluarga beliau. Kakek ketujuh Rasulullah, juga pemimpin kaum Quraisy pada zamannya, telah mewanti-wanti keturunannya agar tidak melakukan perbuatan zina, juga menikahi orang-orang yang memiliki garis keturunan yang pernah melakukan zina. Semua ini diberlakukan karena sang kakek yakin keturunannya akan ada yang menjadi nabi. Karena itu beliau sangat hati-hati setiap menikahkan putranya. Apalagi Abdullah, putra bungsu kesayangannya. Ia berusaha keras untuk tidak salah pilih. Sekali keliru akan mengakibatkan kekecewaan sang putra mahkota. Abdul Muttalib telah mengambil keputusan. Ia berangkat ke perkampungan Zuhrah untuk kunjungan lamaran. Pada keberangkatan ini beliau tidak hanya melayangkan satu lamaran, namun sekali berangkat beliau membawa satu misi dengan dua sasaran sekaligus. Ia berkunjung ke kediaman Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah yang mempunyai gadis cantik bernama Aminah, dan juga sepupu Aminah yang bernama Halah, putri dari Wuhaib, saudara kandung Wahab. Siapa yang tidak akan menerima lamaran yang sangat indah dari seorang putra pemuka Quraisy yang disegani? Seorang laki-laki rupawan ini menjadi sosok idaman para wanita yang tak perlu diragukan kemuliaannya, bahkan tanggung jawabnya. Keduanya menerima lamaran dengan baik oleh Wahab dan Wuhaib. Akhirnya, hasil dari lamaran Abdullah jatuh kepada Aminah binti Wahab, pemimpin dari klan Zuhrah. Hari di mana Abdullah bin Abdul Muttalib untuk menikahi seorang gadis cantik Aminah binti Wahab pun tiba. Langkahnya yang gagah dan tenang berjalan menuju calon rumah mertua semakin menambah wibawa mereka berdua. Di sebuah jalan dekat Ka'bah, rombongan mempelai laki-laki bertemu dengan Laila al-Adawiyah, saudara perempuan Warokoh. Laila mengetahui bahwa akan lahir seorang nabi dari suku Quraisy dari Warokoh. Sebagai seorang Kristiani yang taat, Warokoh sangat rajin mempelajari kitab-kitab kuno agama tersebut. Dari kitab itulah ia menemukan catatan yang menerangkan ciri-ciri nabi terakhir. Pernyataan ini terngiang dalam pikiran Laila. Wajar ia melihat sebuah cahaya di wajah Abdullah. Dia berpikir mungkin ini adalah ayah dari calon nabi yang diutarakan Warokoh. Tanpa mempedulikan puluhan pasang mata yang melihat dirinya, Laila mencoba menghentikan Abdullah dan menyapanya. "Abdullah, engkau hendak pergi kemana?" tanya Laila. Mungkin ini pertanyaan terbodoh yang pernah ia utarakan pada seseorang, padahal sudah jelas ia mengetahui kalau Abdullah sedang menuju pelaminan bersama ayahnya. "Aku hendak pergi bersama ayah," jawab Abdullah. "Abdullah, jika engkau bersedia menerimaku sebagai istrimu, maka aku akan memberimu 100 ekor unta," ucap Laila dengan belak-belakan. Dengan bijaknya Abdullah menjawab, "Aku selalu mengikuti kehendak ayahku dan aku tidak akan pernah meninggalkannya." Jawaban itu mengakhiri perbincangan Abdullah dan Laila. Lalu ketika ia melanjutkan perjalanannya, bahkan belum sampai di rumah yang ditujunya, Abdullah dicegat kembali oleh seorang wanita. Dia adalah Fatimah binti Mural Khoksamiyah, seorang peramal Yahudi yang mendalami kitab Taurat. "Wahai pemuda, maukah engkau sekarang bersetubuh denganku? Aku akan memberimu 100 unta jika kamu mau melakukannya," ucap Fatimah tanpa rasa malu. Ini didasari dari keyakinannya bahwa Abdullah calon ayah dari nabi yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi dan Nasrani. "Segala sesuatu yang diharamkan, aku bersedia mati untuk menjauhinya. Sedangkan yang telah dihalalkan, maka aku harus mengetahui lebih jelas tentangnya. Bagaimana kau akan memenuhi permintaanmu yang tercela itu? Padahal orang yang mulia akan menjaga harga diri dan agamanya," jawab Abdullah dengan ketus sebagai sedikit pelajaran atas kelancangan perempuan itu. Semua wanita yang mendatanginya gigit jari karena beliau tetap tak goyah. Baktinya kepada orang tua membuatnya teguh dan tak sedikit pun tertarik untuk menanggapi godaan-godaan itu. Pada saat itu,
Tepat di usianya yang ke-18, ia mengucapkan akad nikah di hadapan Wahab, ayah Aminah, dan menjadi suami sah dari Siti Aminah. Laila kembali berjumpa dengan Abdullah sehari setelah Abdullah menikahi Aminah. Ketika laki-laki itu kembali melewati jalan di depan rumahnya, tetapi Laila tak mau lagi menyapa, kendati matanya tetap menatap tajam. Abdullah keheranan dengan perubahan sikap Laila, dan ketika dia bertanya penyebabnya, Laila menjawab, "Cahaya yang ada padamu kemarin telah hilang. Hari ini engkau tak lagi bisa memenuhi harapanku." Abdullah bertambah heran. Pernikahan Abdullah dan Aminah terjadi pada tahun 569 Masehi. Dan setahun setelah itu dikenal sebagai tahun gajah, tahun ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Rasulullah SAW, manusia yang tak sekalipun pernah mengajarkan kebencian, Nabi yang mengajarkan agar manusia berbakti kepada ibu mereka, manusia yang mengajarkan agar manusia memelihara amanat, Nabi yang memiliki kekuasaan besar tapi rumahnya hanya cukup untuk menampungnya tidur, manusia yang tak pernah berhenti berdoa untuk kebaikan manusia lain. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.